Mungkin nggak Bang, ada indikasi fee proyek atau by order atau fee proyek sendiri? Fee, ya itu sudah jadi rahasia umum. Makanya itu terungkap itu seperti itu. Itu jadi rahasia umum, bukan saya aja yang mengatakan itu. Nah, itu sudah jadi rahasia umum di mana-mana. Pasti ada kaitannya dengan masalah fee proyek. Tapi itu jadi dilema. Jadi dilema. Saya wali kota misalnya, atau saya bupati, atau saya kepala dinas. Nah, ini proyek ini juga nggak jatuh dari langit. Nah, jadi ini jadi dilema. Nah, inilah namanya politik hukum pemerintahan kita saat ini yang kita saksikan. Ya, kita selaku masyarakat hanya ikut merasakan penderitaan dan keprihatinan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau pengalaman kita sendiri Bang, memang semua OPD itu berpotensi Bang ya kalau tidak menjalankan sesuai amanat. Oke, pertanyaan itu sangat menarik. Semua OPD yang menjalankan kebijakan terhadap penggunaan anggaran itu sangat-sangat berpotensi, ya, sangat-sangat berpotensi. Itu karena mereka selain berhadapan dengan pelaksanaan peraturan, mereka akan melakukan kebijakan. Salah mereka menerapkan kebijakan itu berpotensi terhadap tindak pidana korupsi di dalam penggunaan anggaran. Karena anggaran itu bersumber dari keuangan negara. Salah satu contoh seperti apa Bang? Tentang apa dengan korupsi yang tersistematis itu seperti apa sih Bang? Contoh korupsi tersistematis. Contoh begini, pengadaan barang dan jasa. Ini yang selalu menjadi momok dan pintu masuk daripada pengusutan tindak pidana korupsi itu, ya. Dalam penggunaan anggaran belanja, ya, antara anggaran yang disiapkan kemudian di dalam penganggaran dan pelaksanaannya itu kalau secara teori memang dia klop. Tetapi di dalam pelaksanaannya di situ banyak hal-hal yang akan terlibat di situ, ya. Banyak hal-hal yang akan terlibat, mulai dari PPK-nya, PA-nya, kemudian PPTK, bendahara, bahkan penyedia jasanya. Penyedia jasa, pemborong yang wajar aja, mereka akan cari makan, pasti mereka akan cari untung. Nggak ada orang kerja nggak cari untung. Tetapi ada nggak di situ mata anggaran keuntungan di dalam RAP yang mereka buat yang menjadi kontrak kerja mereka? Ada nggak? Silakan diperiksa. Nah, mereka beranggapan misalnya kelebihan pembayaran itu adalah keuntungan. Enggak, itu kelebihan pembayaran itu harus dikembalikan ke kas negara, bukan mata anggaran keuntungan. Nah, ini juga jadi pembelajaran bagi rekan-rekan selaku penyedia barang, ya, penyedia barang. Nah, atau penyedia jasa, rekanan-rekanan. Siokianya asosiasi rekanan itu memperjuangkan perlindungan hak-hak hukum anggotanya. Nah, saya terus terang aja prihatin. Kalau terjadi ada pemeriksaan, saya pastikan ada temuan. Saya pastikan pasti ada temuan bagi semua pejabat OPD tanpa terkecuali. Yang pertama, ya, memang harus jelas dalam anggaran, mata anggaran. Kemudian ada pandangan bagi para pejabat dan masyarakat yang selama ini saya pandang ini adalah keliru. Pertama, orang menganggap tindak pidana korupsi itu kalau mereka terlibat mendapatkan uang atau materi. Padahal di situ ada 3 unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Pertama, menguntungkan diri sendiri. Kalau menguntungkan diri sendiri nggak jadi masalah, itu resiko namanya. Mau masuk penjara sampai ke neraka udah resiko. Nah, yang kedua, ya, karena kebijakan itu menimbulkan menguntungkan orang lain. Nah, ini yang cilaka. Ya, gara-gara tindakan kebijakan yang diberikan oleh pejabat tertentu, maka orang lain akan mendapatkan keuntungan, ya, memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Nah, ini tindak pidana korupsi. Nah, ini kadang-kadang nggak disadari. Nah, contoh misalnya ini kayak
mantan Menteri Pendidikan kita. Nah, dia bisa dibuktikan bahwa dia tidak terlibat dan tidak mendapatkan keuntungan. Dia, tapi orang lain yang diuntungkan atas kebijakan peraturan yang dia buat. Nah, itu tindak pidana korupsi. Yang ketiga, apa? Yang akan menyeret orang? Kepentingan. Makanya ada kasus gratifikasi dan suap pasif aktif. Ini pasti ada kepentingan. Nah, jadi ini pandangan saya terkait dengan masalah tindak pidana korupsi yang sekarang sedang menjerat saudara kita, mantan Kepala PUPR Kota Metro. Nah, satu keprihatinan. Nah, dia juga terlibat tidak secara sendiri. Karena tindak pidana korupsi ini ya tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Makanya disebut dengan transkriminal. Nah, jadi pasti kalau ada tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi, pasti ini dilakukan secara tersistem. Pihak-pihak yang berkepentingan, pemberi kebijakan, pelaksana kebijakan, pengguna kebijakan, dan petugas yang melaksanakan kebijakan itu. Jadi 4 unsur ini pasti terlibat. Jadi kalau memang seperti itu kejadiannya, 4 ini harus ya mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Jadi jangan hanya satu orang, itu tidak mencerminkan unsur keadilan. Karena tujuan hukum itu adalah pertama kepastian hukum, kedua kemanfaatan, yang ketiga adalah keadilan. Nah, kalau hanya 1-2 orang, aktornya tidak diproses, justru ini menimbulkan, saya istilahkan, korban pejabat, korban kebijakan. Itu